Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Fatigam. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Pendidikan Ekonomi kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Sebelumnya, saya izinkan share screen dulu ya. Oke, laporan keuangan perusahaan dagang. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk melaporkan ringkasan pendapatan perusahaan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan pendapatan bersih yang dihasilkan yang terjadi selama 1 tahun, kuartal, atau periode waktu lain. Di laba rugi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada persediaan barang siap jual, ada HPP, ada laba kotor, ada laba rugi operasional, dan laba rugi usaha. Di yang beberapa yang harus kita perhatikan ini, ada rumus yang tertera. Untuk mencari yang pertama ini, rumusnya yaitu pembelian bersih ditambah persediaan awal. Dan selanjutnya ada HPP. Untuk mencari HPP, yaitu persediaan barang siap jual ditambah persediaan akhir. Dan ada laba kotor, total penjualan dikurang HPP. Laba rugi operasional, laba kotor dikurang beban usaha. Laba rugi usaha di laba rugi operasional ditambah pendapatan lain dan beban lain. Nah, item yang harus kita perhatikan dalam laba rugi adalah yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada keuntungan dan kerugian, yang ketiga ada beban, yang keempat ada pendapatan bersih. Yang pertama ada pendapatan, yaitu jumlah yang diperoleh melalui penjualan barang. Yang kedua ada beban, yang meliputi harga, pokok penjualan, beban, dan beban bunga. Oh, sorry, beban lain-lain dan beban bunga. Seperti itu. Dan yang ketiga ada keuntungan dan kerugian. Seperti penjualan aset tidak lancar dengan jumlah yang berbeda dari nilai bukunya. Dan yang terakhir ada pendapatan bersih, yang merupakan hasil pengurangan biaya dan kerugian perusahaan dari pendapatan dan keuntungan perusahaan. Nah, selanjutnya ada neraca. Neraca dibagi menjadi tiga, yaitu ada aset, oh sorry, yang harus diperhatikan dalam neraca yaitu ada aset, beban, dan modal. Jadi dalam tabel neraca itu kita harus memasukkan aset, beban, dan modal. Nah, aset ini kan ada dua, ada aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap itu seperti tanah, gedung, dan yang tidak tetap itu yang eh, pemakaiannya kurang dari 1 tahun, seperti spidol, meja, atau yang lain-lain yang dipakainya kurang lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua ada beban, dana yang dimiliki oleh bisnis dan dipecah menjadi kategori saat ini dan jangka panjang. Contohnya beban itu kayak beban gaji, beban listrik, beban telepon, atau beban lain-lain. Dan yang terakhir ada modal. Modal juga dikenal sebagai pemilik atau ekuitas, pemegang saham. Modal yang tersisa telah dikurangi kewajiban dari aset. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang berisi tentang informasi, daftar aktiva, kewajiban, dan modal suatu bisnis pada periode tertentu. Neraca membantu pemilik dari bisnis dan analis mengevaluasi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan kemampuannya untuk membayar kebutuhan operasional dalam bisnis. Kita juga dapat menggunakan neraca untuk menentukan bagaimana memenuhi kewajiban keuangan dan cara terbaik menggunakan kredit untuk membiayai operasi. Nah, ini ada contoh dari tabel neraca. Dari contoh di atas, terlihat total aktifanya yaitu 779.821.738.000 dan total hutangnya bisa kita lihat ada di sini yaitu 210.763.300.000 dan total modalnya yaitu 569.058.438.000 sehingga balance pada nilai ini adalah 779.821.738.000. Dan selanjutnya ada arus kas.
Arus kas adalah salah satu dari tiga laporan keuangan utama yang melaporkan kas yang dihasilkan dan dibelanjakan selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas bertindak sebagai jembatan antara laporan laba rugi dan neraca dengan menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari bisnis. Laporan arus kas atau biasa kita sebut cash flow adalah laporan yang berisi tentang jumlah kas yang diterima sebagai pendapatan tunai dan investasi tunai pemilik jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada tiga bagian dari arus kas, yaitu ada aktiva operasi, aktiva investasi, dan aktiva pendanaan. Yang dimaksud dari aktiva operasi adalah aktivitas penghasil dan pendanaan utama dari suatu organisasi, dan aktivitas lain yang bukan merupakan investasi atau pendanaan. Contohnya seperti arus kas apapun dari aset lancar dan kewajiban lancar. Yang kedua ada aktivasi operasi. Ada aktivasi investasi. Setiap arus kas dari akuisisi dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Dan yang ketiga ada aktivasi pendanaan. Setiap arus kas yang menghasilkan perubahan dalam ukuran dan komposisi modal ekuitas yang dikontribusikan atau pinjaman entitas, yaitu seperti obligasi, saham, dan dividen. Selanjutnya ada inventory. Laporan persediaan atau inventory menyajikan informasi tentang rincian stok barang seperti daftar barang beserta kodenya. Stok awal, harga penjualan, pembeli barang, retur pembelian, penjualan, retur penjualan. Hingga stok akhir yang tersedia pada toko maupun yang ada pada gudang. Dan bisa kita lihat contohnya di tabel seperti ini. Ada produk-produk yang terjual dan ada harga pokoknya. Dan stok awalnya sisa segini, pembeliannya segini, dan ada penjualannya satu, dan stok akhirnya kita bisa lihat di tabel ini, dan jumlah harga pokoknya segini. Selanjutnya ada utang. Utang adalah laporan yang berisi tentang rincian transaksi, penambahan dan pengurangan utang perusahaan, serta saldo akhir utang masing-masing supplier. Dalam laporan utang biasanya akan menampilkan daftar kode supplier, nama supplier, saldo utang pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, PPN masukan, pembayaran utang, dan saldo akhir utang. Bisa kita lihat tabel yang ada di sini. Dalam laporan utang, kita bisa melihat ada daftar kode supplier, ada nama suppliernya, ada saldo awal hutangnya, ada pembelian, ada potongan pembelian, ada retur pembelian, ada PPN masukan, pembayaran utang, dan saldo akhir hutang. Seperti itu. Dan yang terakhir ada laporan piutang. Adalah laporan yang berisi tentang rincian transaksi penambahan dan pengurangan piutang perusahaan serta saldo akhir piutang masing-masing pelanggan atau customer. Kita lihat contoh yang ada di sini. Eh, Laporan piutang biasanya menyajikan data-data atau kode pelanggan, nama pelanggan, saldo awal piutang, penjualan uang muka, potongan penjualan, retur penjualan, PPN, pengeluaran, pembayaran piutang, dan saldo akhir piutang. Bisa kita lihat di sini contohnya ada nama customernya yaitu Rangga dengan kode customernya C1 strip 1 dan penjualannya sekitar 23 juta, dan untuk uang mukanya yang dibayar oleh customer yaitu 3 juta. Kita di sini nggak ada potongan penjualan, nggak ada retur penjualan. Jadi PPN yang dikeluarkan itu adalah 2.320.000, pembayaran piutangnya nggak ada, dan saldo akhir piutangnya 20.525.000. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada kawan-kawan sekalian untuk memberikan like serta subscribe, komen agar materi saya yang berikan bermanfaat bagi kita semua. Dadah.